Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah memastikan hewan kurban yang terjangkit penyakit mulut dan kuku dengan gejala ringan masih sah dijadikan kurban. Berjualan di bahu jalan, puluhan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Raya 1 Kota Salatiga ditertibkan. Berita selanjutnya, bisa menyimpan daging kurban dan ramah lingkungan. Besek anyam bambu dari Klaten banjir pesanan. Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah memastikan hewan kurban yang terjangkit penyakit mulut dan kuku dengan gejala ringan masih sah dijadikan kurban saat Idul Adha. Pihak MUI juga menyarankan penyembelihan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan. Syarat hewan kurban dalam Islam yaitu sehat, tidak cacat, tidak kurus, dan usia hewan cukup. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah menegaskan hewan dengan gejala PMK ringan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan sah dijadikan kurban saat Idul Adha. Gejalanya meliputi lepuh ringan pada kuku, kondisi hewan masih normal, dan air liur lebih banyak. Sementara untuk hewan dengan gejala PMK berat tidak sah dijadikan hewan kurban, yakni gejalanya berupa lepuh pada kuku sampai lepas, kemudian pincang, tidak bisa berjalan, dan hewan sangat kurus. Warga pun diimbau untuk menghindari bagian kepala dan kaki saat mengkonsumsi daging kurban karena menjadi sumber penularan PMK. Selain itu, penyembelihan hewan kurban disarankan di RPH karena aman dari penularan PMK. Menyembelih hewan kurban yaitu hewannya itu memang sehat, dia tidak kurus, dia juga cukup gemuk dan ada makan yang ada selera makannya sehingga dia itu memang ada keinginan untuk lebih besar itu ada. Tapi ada lemes, kurus itu ya sudah tidak boleh dijadikan hewan kurban. Begini, kita harapkan penyembelihan itu dilakukan oleh rumah RPH, rumah potong hewan. Karena mereka tahu bagaimana cara agar hewan penyakit tidak menular pada hewan. Ya, meski adanya imbauan MUI terkait pemotongan hewan kurban di rumah pemotongan hewan, jumlah hewan yang terdaftar masih sedikit. Bahkan jumlah hewan kurban yang terdaftar di RPH tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Jelang perayaan Idul Adha, jumlah hewan kurban yang berada di RPH Kota Semarang baru mencapai 188 ekor sapi. Padahal di tahun sebelumnya terdaftar 256 sapi. Penurunan jumlah hewan korban di RPH dampak panjang dari wabah penyakit mulut dan kuku. Meski menurun, pihak RPH telah menyiapkan 30 petugas pemotongan atau jagal hewan kurban dan 70 petugas pencacah dan pengemas daging. Untuk biaya pemotongan hewan kurban sapi di kisaran 1,2 hingga 1,7 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung pada perlakuan pemotongan, mulai dari besar kecilnya potongan hingga pengemasan. Sementara untuk biaya pemotongan kambing dipatok tarif Rp300.000 per ekor. Sapi kurban untuk RPH sedang didatangkan untuk kita isolasi. Kita periksa kesehatannya, diharapkan memang didatangkan itu mepet dengan hari pelaksanaan kurban supaya resiko untuk tertular PMK itu kecil. Ya, memang perayaan Idul Adha tahun ini dibayangi wabah penyakit kuku dan menular. Meski demikian, penjualan hewan tetap meningkat di tempat-tempat penjualan kurban lantaran pasar hewan masih ditutup. 3 hari jelang perayaan kurban, penjualan hewan kurban di wilayah Mojosongo, Solo makin meningkat. Warga memilih langsung mendatangi tempat penjualan hewan kurban. Kiswanto, salah satu penyedia hewan kurban sapi, mengaku peningkatan terjadi karena pasar hewan masih ditutup untuk mencegah penyebarluasan wabah PMK. Hewan-hewan kurban ini dipasok dari luar kota Solo, yakni dari Sragen dan Wonogiri. Jualan karena kita sudah punya pangsa pasar komunitas. Jadi
pengeluaran tidak ada, malah cenderung karena di tempat lain tidak menjual, pasarnya tutup, kemudian banyak para yang dulu pengepul itu juga tidak bisa mencari barang. Ini ada kecenderungan kita nanti malahan itu meningkat, malah naik. Itu. Sebagian pembeli memilih kambing sebagai hewan kurban karena dianggap aman dari wabah penyakit mulut dan kuku. Sampai sekarang meningkat terus. Nanti setelah hampir dekat-dekat dari ke sholat itu biasanya malah tambah naik lagi. Kalau ada wabah PMK itu ngaruh nggak? Kalau di kambing sejauh ini aman-aman semua, Pak. Harga hewan kurban ikut naik antara 500 hingga 1 juta rupiah seiring meningkatnya permintaan dan terbatasnya stok. Untuk kambing dijual mulai dari 2,5 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi berkisar antara 19 hingga 24 juta rupiah per ekor. Kondisi serupa terpantau di Kabupaten Klaten. Permintaan hewan kurban bahkan sudah datang sejak sebulan lalu. Salah satu pedagang mengaku permintaan tahun ini meningkat. Bahkan ia bisa menjual 40 ekor ternak dibandingkan dengan tahun lalu. Seperti di Solo, tingginya permintaan membuat harga sapi juga naik 1,5 juta rupiah per ekor. Lebih banyak. Iya. Kenapa Mas itu? Kenapa lebih banyak orang? Stoknya nggak ada dari luar. Permintaan hewan kurban diperkirakan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Heri Prastyo dan Krisna Agung melaporkan dari Kota Solo dan Kabupaten Klaten. Ya, menjelang Idul Adha, perajin besek anyaman bambu di Klaten kebanjiran pesanan. Besek bambu banyak dicari karena dipakai untuk menyimpan daging kurban dan dinilai ramah lingkungan. Perajin besek anyam bambu di Desa Berotrucuk, Klaten mulai kebanjiran pesanan. Menjelang perayaan Idul Adha, pesanan besek anyam bambu terus meningkat hingga para pengrajin sampai lembur untuk menyelesaikan pesanan. Jika biasanya membuat 60 besek per harinya, di jelang perayaan Idul Adha pesanan besek mencapai 100 pasang per harinya. Permintaannya dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Salah seorang perajin besek mengatakan lonjakan permintaan besek terjadi sejak seminggu lalu. Besek anyaman bambu banyak dicari karena bisa dipakai sebagai tempat penyimpanan daging kurban. Selain itu, besek anyam bambu juga ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Paling ya nggak nyampe 1.000 kalau dulu. Kalau sekarang kan per minggu 1.500 mintanya. Itu kenapa Bu digunakan? Ya, menggunakan besek ya biar ramah lingkungan, nggak gitu mengurangi sampah plastik. Gitu. Sepasang besek anyam bambu ditawar dengan harga Rp1.500. Permintaan besek bambu tahun ini relatif meningkat dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu kurang dari 1.000 pasang besek, tahun ini mencapai lebih dari 1.500 pasang besek. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Vaksinasi PMK untuk ternak sapi di Kabupaten Cilacap ternyata tidak begitu berjalan mulus. Di Desa Tegal Sari, petugas sempat kesulitan menyuntikkan vaksin karena sapi mengamuk. Untuk menyalurkan vaksin penyakit mulut dan kuku di Desa Tegal Sari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, tim vaksinator dari Dinas Peternakan dan Perikanan Cilacap harus menyusuri jalan persawahan. Setibanya di desa, satu persatu kandang milik warga dicek. Para petugas mengalami kendala dengan sulitnya menyuntikkan vaksin ke ternak sapi. Tak sedikit sapi memberontak saat akan disuntik. Perlu tenaga ekstra agar berhasil menyuntikkan cairan vaksin PMK dengan bantuan warga desa. Tim vaksinator merupakan petugas gabungan dari dokter hewan, penyuluh kesehatan, dan mantri. Kita punya tenaga dokter hewan 6, kita turunkan 6. Terus ditambah dari PDHI, alhamdulillah PDHI ikut terlibat untuk menangani penyakit mulut dan kuku ini. Begitu saja untuk PDHI ada 5 orang yang terlibat pada hari ini. Di Kabupaten Cilacap terdapat 305 ternak sapi yang terjangkit PMK. Mereka tersebar di 3 kecamatan, Kecamatan Sidareja, Cimanggu, dan Kecamatan Majenang. Untuk vaksinasi PMK akan menyasar sapi di seluruh kecamatan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap.
Ya, bagi Anda para pecinta boga bahari dan tengah berada di Kabupaten Brebes, tidak ada salahnya mencoba menu sop seafood kelapa muda yang satu ini. Penyajian menu makanan yang cukup berbeda karena memakai batok kelapa untuk menampung sop seafood yang segar. Berikut liputannya. Sebuah rumah makan di Jalan Pantura, Desa Bangsri, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes memiliki sajian menarik. Sop seafood yang disajikan dalam kelapa muda atau dinamakan sop seafood kelapa muda. Menu ini unik karena saat tempurung kelapa dibuka ditemukan berbagai menu seafood dengan kuah yang menyegarkan. Menu favorit ini selalu habis dipesan pengunjung. Rumah makan dengan nuansa terbuka ini juga memiliki menu bogasari lainnya seperti ikan bakar, cumi goreng, hingga kerang asam manis. Seorang pengunjung asal Cirebon sengaja datang untuk mencoba menu favorit tempat ini. Ia mengatakan rasa dari sop seafood kelapa muda sangatlah segar. Sebelumnya saya belum pernah nyoba dan baru kali ini dan di rumah makan ini saya baru nyoba. Rasanya luar biasa. Ada pantas, ada anu tersendiri lah. Gitu. Ada keistimewaan tersendiri. Istimewanya kelapa dimasukkan sup, jadi rasa kelapa mudanya juga terasa. Pemilik rumah makan mengatakan menu ini sengaja dipilih karena belum banyak rumah makan yang menyajikan menu serupa. Yang paling ini sih di sini sup kelapa seafoodnya yang paling favorit biasanya dicari. Banyak apa aja Mbak yang Sup kelapa seafoodnya otomatis yang pertama itu kelapa ya, kelapa muda dimasak sama air kelapanya. Di dalam itu ada seafood seperti cumi, udang, sama sayuran yang lainnya. Satu porsi sup seafood kelapa muda dijual Rp60.000 per porsinya. Selain menu makanan bogasari yang nikmat, rumah makan juga menyediakan fasilitas hiburan seperti karaoke dan kolam ikan. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.